Ibu Bapak, saudara-saudara yang kekasih, pemuda, remaja, dan anak-anak kecintaan Tuhan. Kita kembali bertemu di penghujung minggu Advent yang ketiga. Dan dalam perjumpaan kita, saya ingin mengajak kita untuk bersama merenungkan Yesaya pasal 7, ayat 10 sampai 17, yang berisi tentang perjumpaan Raja Ahaz dengan Nabi Yesaya. Ketika Yerusalem dikepung oleh dua orang raja yang berkoalisi untuk menghancurkan kota suci itu dan untuk menaklukkan Ahaz sebagai yang dianggap membangkang dan ingin untuk menghancurkan umat perjanjian Tuhan. Yesaya pasal 7 itu dijadikan bingkai oleh Matius, menceritakan tentang kelahiran Yesus. Atau Matius menjadikan Yesaya 7 ayat 10 sampai 17 sebagai latar belakang untuk menyusun cerita tentang kelahiran Yesus dari seorang perawan. Menurut Matius, hal kelahiran Yesus dari anak darah sudah dinubuatkan ratusan tahun sebelumnya. Maria yang mengandung Yesus, walaupun belum hidup sebagai suami istri dengan Yusuf, dijadikan oleh Matius sebagai bukti tentang penggenapan nubuat yang disebutkan dalam Yesaya. Tidak sedikit ahli perjanjian baru yang mencoba mempelajari apakah benar perkataan Yesaya dalam pasal yang ke-7 ayat 14 tentang perempuan muda yang mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan diberi nama Immanuel, merupakan nubuat tentang kelahiran Yesus dari Maria. Penyelidikan itu menghasilkan sebuah kesimpulan yang tentu saja bagi kebanyakan orang Kristen mengejutkan, bahkan menimbulkan kemarahan atau kekecewaan. Ada 2 poin yang disebutkan dalam hasil penyelidikan para pakar Alkitab. Yang pertama, Yesaya menyebutkan tentang perempuan muda, anak laki-laki yang menjadi tanda bagi Raja Ahaz lahir dari seorang perempuan muda. Mari kita ingat bahwa perempuan muda tidak selalu jatuh sama dengan perawan. Sedangkan ungkapan yang dipakai oleh Matius beda. Matius tidak menggunakan perempuan muda, tetapi menggunakan kata perawan. Perawan menunjuk kepada perempuan yang sudah mencapai usia kematangan seksual, tetapi belum pernah mengalami pengalaman berhubungan seksual. Jadi perempuan muda yang disebut dalam Yesaya 7, menurut para ahli, tidak langsung menunjuk kepada Maria, ibu Yesus. Sebab di Yesaya pasal 7 adalah perempuan muda, sedangkan Maria, ibu Yesus, adalah seorang perawan. Hal yang kedua, dari hasil penyelidikan para pakar Alkitab, anak laki-laki yang lahir dari perempuan muda dalam kitab Yesaya hadir untuk menghalau 2 orang raja yang bersepakat mengepung dan menghancurkan Raja Ahaz dan Yerusalem. Tidak mungkin anak laki-laki itu yang disebut oleh Yesaya menunjuk pada Yesus. Karena ketika Yesus lahir, Yerusalem dijajah bukan oleh 2 raja, tetapi oleh 1 raja, yaitu Agustus, kaisar dari Maharaja Romawi yang membentang di hampir seluruh Laut Tengah dan Eropa pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, hasil penyelidikan ini memang benar secara ilmiah dan akademis. Matius tentu juga tahu maksud sebenarnya dari perkataan Nabi Yesaya kepada Raja Ahaz yang sedang ada dalam kebimbangan dan ketakutan. Tetapi Matius tetap saja menggunakan cerita Ahaz dan Yesaya sebagai latar belakang untuk mengisahkan kelahiran Yesus. Ini tentu ada alasannya, juga ada tujuan yang hendak dicapai melalui upaya membingkai cerita kelahiran Yesus dalam konteks perjumpaan Raja Ahaz dan Yesaya.
Pemikiran manusia pada masa lalu biasanya dibentuk oleh dua keyakinan dasar, terutama ketika mereka berbicara tentang tokoh-tokoh pengubah sejarah atau the maker of history. Keyakinan yang pertama, si tokoh memiliki kualitas hidup dan prestasi yang melebihi rata-rata manusia umumnya. Dan yang kedua, kebesaran si tokoh tidak muncul secara kebetulan. Kualitas dan prestasi si tokoh sudah mulai nampak pada saat kelahirannya. Itu aura dari cerita semua masyarakat di berbagai tempat dan waktu tentang tokoh-tokoh heroik di dalam legenda atau dalam mitologi mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan membingkai kisah kelahiran Yesus dalam hikayat perjumpaan Raja Ahaz dan Yesaya, Matius hendak menunjukkan bahwa sebagai tokoh yang mengubah dan membaharui sejarah, Yesus memiliki dua kualitas tadi. Kalau di Yesaya 7, anak laki-laki itu lahir dari seorang perempuan muda, maka Yesus lebih dari si anak laki-laki itu. Karena Yesus lahir bukan dari perempuan muda, tetapi dari seorang anak dara alias perawan. Artinya, secara lebih konkret, Yesus tidak memiliki ayah secara biologis. Dan karena itu kualitas agung, mulia, dan karakter terpuji yang ada pada Yesus itu tidak mengalir karena hubungan biologis, tetapi ada satu intervensi ilahi, ada campur tangan sorga di dalam keberadaan Yesus. Nah, di hampir semua masyarakat, legenda tentang tokoh-tokoh heroik mereka itu selalu memiliki motif yang sama, yaitu adanya daya atau energi sorgawi, kuasa dari langit, kecakapan ilahi yang melekat dalam diri tokoh itu sejak lahir. Energi itu diperoleh dari tokoh dewa yang menjelma dalam rupa seorang laki-laki. Si laki-laki jelmaan dewa itu menyetubuhi seorang perempuan muda, sehingga perempuan muda itu mengandung dan melahirkan anak laki-laki hebat, atau menghasilkan keturunan-keturunan unggul dan perkasa di bumi. Itu aura yang mewarnai cerita rakyat tentang tokoh-tokoh legendaris mereka. Nah, dengan mengambil Yesaya 7 sebagai latar belakang cerita kelahiran Yesus, Matius hendak menegaskan bahwa Yesus adalah salah satu dari tokoh-tokoh heroik dan legendaris seperti yang dinarasikan dalam mitologi rakyat itu. Tetapi Yesus memiliki kualitas yang lebih. Karena tidak ada dewa yang menyetubuhi Maria. Juga Yusuf bukan jelmaan dari satu dewa yang mengambil Maria sebagai tunangannya. Energi sorgawi, kuasa langit, kecakapan ilahi yang mendiami Yesus adalah dari Allah. Begitu kata Matius. Bukan dari dewa atau roh-roh penghuni langit yang adalah kenyataan ciptaan. Matius menunjukkan ini dengan menyebutkan di pasal 1 ayat 18. Yaitu disebutkan Maria mengandung dari Roh Kudus. Artinya Roh Kudus yang membuat Maria bisa mengandung dan melahirkan dengan cara yang tidak biasa. Karena predikat anak dara yang masih melekat dalam diri Maria, betapapun dia mengandung dan melahirkan. Roh Kudus juga yang membuat Yesus menjadi pribadi yang hebat dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang mengubah dan membaharui dunia dan masyarakat. Roh Kudus juga yang bekerja untuk membuat Yusuf berubah dari rencana semula untuk diam-diam menceraikan Maria, tunangannya, menjadi mengambil keputusan untuk menjadikan Maria sebagai istri. Roh Kudus juga
yang menuntun Yusuf dan Maria untuk pergi ke Mesir sebagai upaya untuk menyelamatkan Yesus dari perang, dari pedang Herodes. Dan Roh Kudus juga yang menuntun para Majus untuk pulang ke negerinya mengikuti jalan lain. Singkat kata, Bapak Ibu, kekasih-kekasih Tuhan, Roh Kudus adalah sutradara atau pengatur skenario yang bekerja di belakang layar, baik dalam hal kelahiran Yesus maupun dalam hal menggerakkan orang-orang untuk membuat skenario kelahiran Yesus berjalan lancar. Betapapun muncul banyak kontradiksi atau peristiwa-peristiwa paradoks. Paradoks-paradoks itu ditunjukkan Matius, seperti rencana diam-diam Yusuf untuk menceraikan Maria, atau sandiwara yang dimainkan Herodes dengan menggunakan para Majus sebagai mata-mata, dan juga pembunuhan anak-anak Bethlehem yang dilakukan Herodes untuk menyingkirkan bakal saingan di tahta kerajaan Israel. Hadirnya kejadian-kejadian paradoks dalam cerita kelahiran Yesus, seperti yang ditunjukkan kitab Matius, justru menunjukkan hal yang sangat bermakna bagi gereja dan orang percaya masa kini. Makna itu jelas. Allah tidak takut berhadapan dengan paradoks-paradoks. Manusia boleh merencanakan hal-hal yang jahat, membuat aksi-aksi perlawanan terhadap pekerjaan-pekerjaan kebaikan. Secara kasat mata, aksi-aksi perlawanan itu tak terkalahkan. Dan rencana-rencana jahat itu kelihatannya sukses. Tetapi sejatinya Allah tidak diam. Allah bertindak sebagai Immanuel, yaitu Allah yang beserta kita. Dia selalu menunjukkan ruang atau celah atau lorong sempit yang memimpin dan menuntun orang-orang untuk bekerja bagi kebaikan dan menegakkan harkat dan martabat dalam kehidupan yang benar. Kehadiran Sang Immanuel di zaman Raja Ahab yang ditandai dengan lahirnya seorang anak laki-laki dari perempuan muda, bertindak membebaskan Yerusalem dari kepungan dua raja yang berkoalisi. Sang Immanuel itu kembali lagi ditunjukkan dalam kehadiran Yesus. Dan Allah bekerja melalui dia untuk mencegah terjadinya pembunuhan yang direncanakan oleh Herodes, membebaskan para Majus yang hendak dijadikan mata-mata oleh sang raja yang kejam. Allah yang Immanuel itu masih terus bekerja sampai pada masa kini untuk menegakkan nilai-nilai keadilan, kebenaran yang disebut mulia dan agung di tengah-tengah dunia yang hidup dalam kemerosotan moral dan spiritualitas. Allah yang datang dalam bayi Yesus yang disebut Immanuel tidak pernah kehabisan amunisi dan peluru untuk melumpuhkan berbagai perlawanan dari si jahat terhadap pekerjaan-pekerjaan kebaikan. Ia selalu menyediakan dan menghadirkan manusia-manusia berkarakter ilahi dengan energi sorgawi dan kuasa dari langit untuk menjadi mercusuar kebenaran di tengah-tengah dunia yang tidak benar. Cerita Matius tentang kelahiran Yesus dari anak darah yang dibingkai dalam hikayat perjumpaan Raja Ahaz dan Yesaya memang dihadirkan untuk mengingatkan gereja dan para pejuang kebenaran dan keadilan untuk tidak gampang menyerah berhadapan dengan situasi yang tidak bersahabat. Bahkan sekalipun dikepung oleh berbagai kejadian yang paradoksal, selalu ada jalan keluar yang tersedia bagi orang-orang yang menjalani teladan hidup, seperti yang ditunjukkan oleh Yesaya atau oleh Yusuf, tunangan Maria, yaitu hidup dalam ketulusan hati dan menjauhi segala perbuatan yang mencemarkan diri. Allah menggunakan mereka
sebagai instrumen-instrumen untuk menjadi mercusuar kebenaran di tengah-tengah dunia yang penuh paradoks dan dikuasai oleh nafsu-nafsu yang jahat. Selamat memasuki Minggu Adventus yang keempat.